Dan di antara orang-orang divonis oleh Allah Subhanahu wa taala meninggal dalam kondisi musyrik, di antaranya ibunya Nabi dan ayahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ayah Nabi gimana? Masuk neraka. Ayahmu, oh surga. Ini lain. Kurang aja apa anak? Kurang aja apa anak? Bagaimana dengan kedua orang tua Nabi sallallahu alaihi wasallam karena beliau berdua meninggal ketika anaknya belum diangkat jadi nabi. Ya inilah di antara pendapat yang diungkapkan oleh Suyuti dan yang lainnya bahwasanya mereka meragukan bahwasanya kedua orang tua Nabi meninggal dalam kondisi apa? Musyrik. Karena mereka berdalil bahwasanya kedua orang tua Nabi hidup di masa fatrah. Masa fatrah itu adalah masa sebelum diutus nabi berikutnya. Ya, Nabi Isa alaihissalam Rasulullah SAW lahir pada tahun sekitar 671 apa? Masehi. Nabi Isa umurnya ya kira-kira 600 tahun antara Nabi dengan siapa? Nabi Isa. Setelah Nabi Isa meninggal dunia tidak ada Rasul yang lain kecuali siapa? Rasulullah. Berarti 600 tahun itu masa apa? Masa fatrah. Ya, menurut mereka orang yang hidup di masa fatrah tidak ada yang masuk neraka. Orang yang hidup di masa fatrah tidak ada yang masuk neraka. Karena Allah berfirman, "Wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atsa rasula." Kami tidak mungkin mengazab sampai kami mengutus seorang rasul. Para ulama telah menjelaskan ayat ini dan ini dijelaskan oleh Imam Nawawi rahimahullahu taala dan yang lainnya. Bahwasanya kami tidak akan mengazab sampai diutus rasul atau orang yang mewakili rasul atau selama ajarannya masih ada. Oleh karenanya, ajaran tentang tauhid yang ditinggalkan oleh Nabi Ismail alaihissalam di kota Mekah ditinggalkan oleh Nabi Ibrahim masih tersisa. Meskipun Nabi Muhammad belum diutus. Oleh karenanya di zaman fatrah tersebut ada orang-orang dikenal dengan Al-Ahnaf, yaitu orang-orang yang bertauhid tidak melakukan kesyirikan. Di antaranya Waraqah ibn Naufal. Waraqah ibn Naufal beragama Nasrani tapi dia tidak berbuat syirik. Sehingga dia meninggal dalam kondisi muslim. Rasulullah mengabarkan la tasubbu Waraqah. Jangan kalian mencaci maki Waraqah, sungguhnya aku melihat bagi Waraqah surga, satu surga atau dua surga. Jadi dia meninggal masuk surga. Ya, sebaliknya ada orang-orang yang divonis oleh Nabi dalam neraka jahanam meskipun di masa fatrah. Contohnya siapa? Contohnya Amr bin Luhai al-Khuzai. Kata Rasulullah SAW, aku melihat Amr bin Luhai al-Khuzai di neraka jahanam. Sahih Bukhari. Kenapa? Aku melihat dia menggeret ususnya di neraka jahanam. Kenapa? Dia yang pertama kali bawa kesyirikan ke kota Mekah. Dia yang pertama kali mengkeramatkan onta-onta. Li'annahu awwalu man sayyaba sawaib. Dia orang yang pertama kali mengkeramatkan onta-onta. Dia di masa fatrah, Nabi vonis di neraka jahanam. Contohnya Abdullah bin Jud'an tadi saya sebutkan dalam Sahih Muslim. Hidup juga di masa fatrah sebelum Rasulullah SAW diangkat menjadi nabi. Dan Nabi mendapati dia dan dia baik. Aisyah bertanya, "Hal yanfa'u dzalik ya Rasulullah?" Abdullah bin Jud'an dahulu memberi makan kepada fakir miskin, kemudian dahulu menyambung silaturahmi, menjamu tamu, apakah bermanfaat? Kata Nabi, tidak bermanfaat. La yanfa'u dzalik, tidak bermanfaat. Lam yakul yauman qat rabbi ghfirli khati'ati yaumaddin. Tidak pernah dia berkata, ya Allah ampunilah dosa-dosaku pada hari kiamat kelak di neraka jahanam. Sama, ya. Sahabat yang datang kepada Nabi, ya Rasulullah, ayahku di mana? Kata Rasulullah, inna abaka finnar, ayahmu di neraka jahanam. Ya, sama. Bapaknya juga di masa jahiliyah, ya, belum mendapati Nabi SAW diangkat sebagai seorang rasul. Jadi banyak orang-orang seperti tadi Hatim At-Tai, ya, anaknya bertanya, ya Rasulullah, ayahku bagaimana? Dulu sering bersedekah, sering dermawan. Kata Rasulullah SAW, tidak bermanfaat. Karena abuka yaf'alu dzalik, yuridu syai'an fa adrakahu. Ayahmu dahulu melakukan demikian karena ingin sesuatu, ingin dipuji dan dia mendapatkannya. Ternyata ada orang-orang yang divonis oleh Nabi dalam hadis-hadis yang sahih Bukhari dan yang lainnya, dan mereka hidup di masa fatrah divonis oleh Nabi masuk neraka jahanam. Menunjukkan sebenarnya masih ada sisa agama tauhid. Dan di antara orang-orang divonis oleh Allah Subhanahu wa taala meninggal dalam kondisi musyrik, di antaranya ibunya Nabi dan ayahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya pun ingin ayah dan ibu Nabi di surga, saya juga ingin. Tapi Nabi yang bilang, ya, ayahnya di neraka. Nabi yang dilarang, yang bilang saya dilarang untuk mohon ampun kepada ibu saya. Apakah saya mendustakan Nabi sallallahu alaihi wasallam? Orang yang mengatakan, oh maksudnya demikian, ditakwil itu silakan Anda mentakwil. Saya mengambil zahirnya hadis. Ini pendapat jumhur ulama. Demi Allah, kalau saya boleh ada dalil yang mengatakan ayah ibu Nabi di surga, saya akan mengatakan. Tapi saya tidak berani mengatakan karena hadis Nabi mengatakan demikian. Kemudian para ulama juga jumhur ulama tadi saya katakan, bahkan ada yang mengatakan ijma. Kesepakatan ulama mengatakan demikian. Masa saya mau melanggar?
Kalau ada yang mengatakan ayah ibu Nabi di surga, dia hidup kembali kemudian masuk Islam lagi baru meninggal dunia, kita katakan hadisnya lemah. Ya. Dan itu pendapat Suyuti belakangan. Adapun ulama-ulama sebelumnya mengatakan kedua orang tua Nabi meninggal dalam kondisi apa? Musyrik. Ya. Oleh karenanya para hadirin Allah Subhanahu wa taala, jadi benar memang kedua orang tua Nabi meninggal di masa fatrah, tetapi kita katakan ada orang-orang yang hidup di masa fatrah, meninggal di masa fatrah, divonis oleh Nabi di neraka jahanam. Tadi di antaranya Amr bin Al-Khuzai, saya sebutkan, Abdullah bin Juda'an, di antaranya Adi bin Hatim At-Tai, ayahnya Adi bin Hatim, ya. Itu di antara orang yang divonis oleh Nabi di neraka jahanam, padahal mereka orang yang baik, namun mereka meninggal dalam kondisi musyrik. Ayah Nabi gimana? Masuk neraka. Ayahmu? Oh, surga. Ini lain. Kurang ajar apa anak? Kurang ajar apa anak? Kurang ajar apa tidak? Kurang ajar apa tidak? Inilah ini mereka. Alasannya apa? Kan ada hadis sahih, Ustaz. Datang pemuda kepada Nabi, "Ya Rasulullah, ayahku di mana?" Kata Nabi, "Dalam neraka." Tanya, ya, dalam neraka. Pergi pemuda ini tadi dalam keadaan marah. Kata Nabi, "Sesungguhnya abimu dan abiku dalam neraka." Baru senang. Ini. Ada model orang seperti pemuda ini ada. Kalau dia sendiri bikin dosa, dia malu. Kalau rame-rame nggak malu. Kan ada yang model pemuda ini. Ayahku di mana? Dalam neraka, kata Nabi. Pergi dia kecewa. Kata Nabi untuk menyenangkannya, "Sesungguhnya ayahmu dan ayahku dalam neraka." Inilah yang dipegang Nabi, ayah Nabi dalam neraka. Tak ada rasa sayangnya sedikit pun kepada ayah Nabi. Kalau betul-betul dia cinta kepada Nabi, tentu dia sayang kepada ayah Nabi. Kalau dia punya keyakinan ayah Nabi dalam neraka berdasarkan dalil ini, begitu kita tunjukkan fakta ayah Nabi tidak di neraka, harusnya senang. Ini tidak, malah merah mukanya kalau kita katakan ayah Nabi di surga. Ada ayah punya anak satu, sayang kali katanya sama anaknya. Datang orang nelpon, "Assalamualaikum Wak." "Waalaikumsalam." "Anak Wak tabrakan." "Aduh, kenapa tabrakan?" "Tapi ya udahlah, udah takdir." Datang saya, "Wak, anak Wak enggak tabrakan. Ini sehat amaku sekarang." Marah Wak itu sama saya. Harusnya dia bersyukur, faktanya anaknya selamat. Ini Wak sayang anak apa enggak ini? Wahabi tak sayang sama ayah Nabi. Dia pengennya ayah Nabi di neraka. Kalau di surga nggak pengen dia. Padahal kalau kita lihat dalam Quran, ayah Nabi tidak masuk neraka. Lihat Al-Quran surat Bani Israel ayat 15. "Kami tidak mengazab," kata Allah, "sebelum kami utus Rasul." Maka pertanyaannya, atas dasar apa ayah Nabi dalam neraka? Kita bilang kafir. Kafir kepada siapa? Kafir kepada Nabi Muhammad. Nabi Muhammad belum lahir. Kafir kepada Taurat. Ayah Nabi bukan Bani Israel, bukan keturunan Nabi Ishak, tapi ayah Nabi keturunan Ismail. Sedangkan Taurat udah jelas dalam Quran, "Hudan li Bani Israel." Bukan untuk Arab. Atas dasar apa? Maka Quran katakan, kami tidak mengazab sebelum kami utus Rasul. Maka disitulah ayah Nabi dan atuk Nabi. Jadi kalau begitu bagaimana dengan kata abi? Abi punya dua makna. Ayah boleh, paman boleh. Kalau kita belajar di pesantren tentang isti'arah, kan tahulah kita maksudnya kemana. Kalau diartikan ayah kandung, berseberangan dengan Quran. Kalau kita artikan kepada paman, maka tidak bertentangan. Tapi Wahabi nggak mau. Kalau udah nyan, nyan aja. Nyan ke nyan. Wahabi nyan ke nyan.